Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan bersalam kepada Rasulullah akan menjawab salam kita. Meskipun Rasulullah telah lama meninggal dunia, sebab setiap kita yang bersalam kepada Rasulullah akan menjawabnya sebagaimana yang Rasulullah sabdakan. Siapa saja di antara kita yang bersalam kepada Rasulullah, maka salam akan dijawab. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi ila jasadi hatta arudda alaihi salam. Siapa saja di antaramu yang bersalam kepadaku, ini sabda Rasulullah, maka Allah akan mengembalikan ruhku ke jasadku sehingga aku menjawab salamnya. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita meneruskan pengajian tafsir kita yang pada perjumpaan yang lalu kita sudah bahaskan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada malam hari ini pula akan kita teruskan kepada dua ayat berikutnya, yaitu ayat yang kedua dan ketiga, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maknanya adalah segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebelum kita sampaikan dua ayat yang akan kita bahaskan pada malam hari ini, kita akan bahaskan terlebih dahulu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan dalam pengajian yang sebelum ini bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada kita bagaimana memulai perbuatan. Untuk memulai perbuatan di dalam hidup, kita memulainya dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ia juga sebagai doa, karena tidak ada satu perbuatan pun yang kita lakukan melainkan dengan kehendak dan kuasa Allah. Maka makna Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kehendaki itu pula yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita diberi kuasa oleh Allah
yang memberikan kuasa kepada kita. Karena tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada kekuasaan melainkan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka kita berharap dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di setiap awal perbuatan, maka dapatlah kita melakukan perbuatan itu dengan mudah. Bukan hanya dengan mudah, tetapi kita harapkan juga perbuatan kita itu dianggap sebagai perbuatan yang baik, amal saleh. Kemudian Allah akan memberikan balasannya berupa pahala untuk kebaikan hidup kita di dunia ini dan untuk kebaikan hidup kita di akhirat nanti. Karena hidup kita bukan hanya untuk dunia ini saja, tetapi adalah juga untuk dibalas di hari pembalasan. Nah, ayat selanjutnya pula adalah ayat yang menerangkan tentang kalau tadi bagaimana memulai perbuatan, sekarang bagaimana pula mengakhiri perbuatan. Karena apabila kita melakukan sesuatu perbuatan, ada permulaannya, kemudian ada akhirnya pula. Umpamanya kita makan, nah permulaan makan ada, kemudian akhir makan pun ada. Nah, ilmu untuk memulai perbuatan Allah ajarkan kepada kita, yaitu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah selesai makan, apa pula yang mesti kita ucapkan? Maka Allah pula mengajarkan ilmu yang kedua, yaitu ilmu bagaimana mengakhiri perbuatan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi pembahasan kita berkaitan dengan ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah adalah berkaitan tentang ilmu bagaimana mengakhiri perbuatan, sehingga perbuatan kita itu sebagai mengingat Allah. Di awalnya kita mengingat Allah, ketika melakukan perbuatan itu seperti makan kita mengingat Allah, kemudian sampai ke akhirnya pun sudah makan, kemudian kita juga tetap mengingat Allah. Jadi seakan-akan dengan ilmu yang pertama dan ilmu yang kedua ini membawa kita untuk senantiasa bersama dengan Allah. Dan ini yang Allah inginkan. Beringatlah, ingatlah, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring sepanjang waktu. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu berzikir kepada Allah, mengingat Allah di waktu mereka berdiri, di waktu mereka duduk, dan di waktu mereka berbaring. Maka alangkah baiknya ilmu mengakhiri amal ini kita fahami lebih mendalam. Apa makna alhamdulillahi rabbil alamin? Karena bukan hanya ketika selesai makan saja kita mengucapkan alhamdulillah. Setiap selesai apa saja perbuatan yang kita lakukan. Umpamanya selesai kita tidur, kalau sebelum tidur kita ucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, apabila selesai tidur kita pula mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kita ingin ketika mengamalkan alhamdulillahilladzi ahyana, ini kita rasakan dengan kenikmatan, dan tidak akan mungkin kita merasakannya dengan kenikmatan kalau kita tidak mengetahui apa kandungan zikir, kandungan ucapan alhamdulillah itu sendiri. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang digelar juga sebagai pentafsir Al-Quran dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makna alhamdulillah adalah asyukru lillah, yaitu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Segala puji bagi Allah, maka maknanya berterima kasih kepada Allah. Karena biasanya kita memuji Allah adalah karena ada pemberian yang kita terima. Umpamanya tadi kita sebutkan kita sudah makan, dan apabila selesai makan kita terasa kenyang, maka kenyang itu adalah pemberian Allah. Alladzi at'amahum min ju'. Dialah yang memberikan makan kepadamu sehingga hilang kelaparanmu, sehingga kamu kenyang. Dialah Allah.
Karena kenyang itu adalah pemberian dari Allah. Dan dapat kenyang bermakna kita dapat nikmat dari Allah, yaitu nikmat kenyang. Dengan kenyang tersebut maka dapatlah kita tenaga kembali untuk meneruskan hidup. Maka apabila kita menerima pemberian tersebut, maka kita pun memuji Allah yang memberi pemberian tersebut. Nah, memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka alhamdulillah itu memuji Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, disebut juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai bersyukur kepada Allah. Jadi kita berikan penjelasan lebih lanjut. Bersyukur kepada Allah berkaitan dengan apa? Dengan nikmat yang kita terima. Nikmat kenyang apabila kita makan, kemudian nikmat bangun kembali apabila kita tidur dan mendatangkan kesegaran kepada kita. Nikmat apa lagi? Umpamanya dalam Al-Quran, nikmat tentang air yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang dengan air ini hiduplah tumbuh-tumbuhan, mendapat minumlah binatang ternak, kemudian kita juga bisa hidup dengan air tersebut. Maka Allah pula menyebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 63, Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi, dialah Allah subhanahu dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil ard min ba'di mautiha. Apabila ditanyakan kepada kamu tentang siapakah yang menurunkan air dari langit, kemudian yang dengan air tersebut hidup apa saja yang di muka bumi setelah matinya, maka la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan yang menurunkan air tersebut dari langit berupa hujan adalah la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah, karena tak ada lagi yang lain yang menurunkan air dari langit melainkan Allah. Maka diteruskan dalam ayat berikutnya, qulil hamdulillah, maka katakanlah qul alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena mengapa kita memuji Allah? Karena mengapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah itulah yang menurunkan hujan. Tidak ada lagi yang lain yang menurunkan hujan kecuali Allah. Tapi di penghujung ayat Allah menyatakan, bal aktsaruhum, akan tetapi kebanyakan mereka manusia la ya'qilun, tidak mau memahaminya. Hujan turun juga tetapi tidak ada mengucapkan terima kasih kepada Allah, tidak ada bersyukur kepada Allah, tidak ada mengucapkan alhamdulillah. Padahal kalau tanpa hujan gersanglah bumi, mungkin kita akan mati. Kemudian juga di samping air lagi umpamanya, ada yang lebih penting lagi yang Allah telah turunkan dari langit. Kalau air itu untuk kehidupan badan kita, ada lagi yang Allah turunkan dari langit untuk kehidupan roh kita, yaitu Alkitab, Al-Quran, firman Allah sebagai petunjuk. Allah juga yang menurunkan dari langit, maka kita mesti memujinya, bersyukur kepada Allah. Karena tanpa Al-Quran, tanpa pedoman hidup, bagaimana kita akan menjalani hidup? Bagaimana kita akan sampai ke tujuan? Kalau kita tidak mendapat pedoman, kita mungkin akan tersesat, kita akan terombang-ambing. Maka di dalam Al-Quran Allah pula menyebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mengapa kita memuji Allah? Sebabnya adalah alladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Karena dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Alkitab, kepada hambanya. Siapa hamba yang dimaksudkan? Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan ke seluruh manusia. Yang mana Alkitab tersebut, pedoman tersebut adalah
yang tidak ada sedikit pun cacat dan celahnya, sempurna. Nah, dengan pedoman yang sempurna, mudahlah kita menjalani hidup. Tapi kalau pedoman tak sempurna, ragu-ragu kita menjalani hidup, susah kita menjalani hidup, dan tidak yakin kita untuk sampai ke tujuan. Tetapi dengan pedoman yang sempurna, maka mudahlah kita menjalani hidup, dan yakinlah kita ini di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan untuk sampai ke tujuan. Maka kita pun memuji Allah dengan diturunkannya Al-Quran kepada kita. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bahkan kita memuji Allah, ini nanti apabila kita di dunia telah mendapat petunjuk dengan diturunkannya Al-Quran, kemudian hidup kita pula dipelihara, dijaga, diperhatikan, diuruskan oleh Allah dengan diturunkannya hujan, diberi rezeki, dan terlalu banyak untuk disebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kamu mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, terlalu banyak dan kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi di dunia kita mendapat nikmat yang banyak, kita bersyukur. Sampai nanti kalau kita di akhirat dimasukkan ke dalam surga, ini adalah nikmat yang besar. Maka penghuni surga ketika hendak masuk ke dalam surga, ini penghuni surga, mereka sangat bersyukur sekali kepada Allah, karena tanpa petunjuk yang Allah berikan di dunia, tidak akan sampai mereka ke dalam surga. Mereka berkata, mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza, yang telah menunjuki kami ke tempat ini. Ke tempat ini maksudnya ke surga ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tidak akan mungkin kami sampai ke tempat ini kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Jadi pemberian Allah pula diterima, yaitu dimasukkan ke dalam surga, dan ini pemberian yang sangat tinggi nilainya. Maka ketika menerima pemberian dari Allah, maka bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi apabila disebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maknanya adalah bersyukur kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi. Tetapi ada lagi ulama menyatakan di dalam menafsirkan ayat ini bahwasanya alhamdulillah maknanya bukan hanya bersyukur kepada Allah, tetapi memuji Allah dengan makna yang lebih umum, dengan makna yang lebih luas. Apa maknanya? Maknanya adalah apabila kita bersyukur kepada Allah, bermakna kaitannya hanya dengan pemberian yang kita terima. Dengan pemberian yang kita terima, umpamanya kita diberi kesehatan badan, kan kita terima kesehatan badan, maka kita pun mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita diberi ilmu, kemudian kita diberi kehendak, kemudian kita diberi kuasa, kemudian kita diberi pertolongan, diberi kemudahan. Contohnya umpamanya ada kehendak untuk datang ke majlis ilmu ini, diberi pula kuasa oleh Allah. Ada orang yang punya kehendak tapi tak punya kuasa, karena ada di antara kita ini yang sakit. Kehendak ada mau datang, tetapi kuasa tak punya, Allah tak berikan kepadanya. Kita diberi kehendak, kita pula berkehendak, kita diberi kuasa, dapat pula sampai di sini. Kemudian diberikan pula kekuatan sehingga kita dapat pula mendengar, diberi pula pendengaran yang jelas sehingga kita dapat mendengar setiap apa yang disampaikan, diberi pula fikiran yang terang sehingga kita pula dapat memahami. Ini pemberian-pemberian yang kita terima. Maka apabila disebut pemberian, maka kita bersyukur kepada Allah atas pemberian yang kita terima. Itu makna bersyukur, berkaitan dengan pemberian yang kita terima. Tetapi kalau memuji Allah lebih luas lagi.
Tidak hanya berkaitan dengan pemberian yang kita terima, tetapi berkaitan dengan Allah itu sendiri. Jadi tidak ada pembahasannya kita terima sesuatu atau tidak kita terima sesuatu. Apabila kita memuji Allah karena Allah itu sendiri, bermakna karena kita memahami bahwasanya Allah itu memiliki sifat kesempurnaan. Apabila Allah memiliki sifat sempurnaan, maka patut untuk dipuji. Baik itu ada kaitannya dengan nikmat yang kita terima atau tidak ada kaitan dengan nikmat yang kita terima, kita tetap memuji Allah karena memang Allah memiliki sifat yang patut untuk dipuji. Umpamanya sifat Allah yang patut untuk dipuji, ilmu Allah luas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang ilmunya luas, patut untuk dipuji. Apalagi Allah memiliki kehendak apa saja, patut untuk dipuji. Kehendak Allah tanpa batas. Kemudian Allah memiliki kuasa yang luar biasa, patut untuk dipuji. Maka apabila memuji Allah, dia lebih luas lagi. Maka as-sana' 'ala Allah a'ammu, dia lebih umum. Memuji Allah dia lebih umum dari asyukru lillah, bersyukur kepada Allah. Jadi apabila disebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bermakna pertama kaitannya dengan nikmat yang kita terima, kemudian kita bersyukur. Dan yang kedua, bukan hanya berkaitan dengan nikmat yang kita terima, tetapi karena kita memang ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ketika selesai solat, tak ada kaitan dengan apa yang kita terima, tapi kita tetap mengagungkan Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa kali? 33 kali. Kita memuji Allah ini adalah karena memang Allah memiliki sifat yang sempurna. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita bahas lebih lanjut, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kata segala puji, segala itu tidak ada sebenarnya di dalam perkataan. Alhamdulillah itu pujian, lillah bagi Allah. Tetapi dalam terjemahan selalu ditambah dengan kata segala. Segala pujian. Dari mana munculnya kata segala ini? Muncul kata segala dari penggunaan alif lam, alhamdulillah. Karena alif lam di situ disebut alif lam lil jinsi. Makna lil jinsi untuk menerangkan jenis. Maksudnya semua pujian tanpa terkecuali memang milik Allah. Sebut saja apa? Sebut saja tentang diri kita ini. Kita jadi seperti ini bukan karena selain Allah, karena Allah. Dari setetes air berubah menjadi segumpal darah, siapa yang merubah? Dari segumpal darah kemudian dirangkakan tulang belulang, ada rupa, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Siapa yang membentuk rupa? Allah. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupamu di dalam rahim seperti yang Dia kehendaki. Kemudian kita dahulu tidak bergerak, kemudian Allah tiupkan roh ke dalam jasad kita. Allah juga. Jadi kalau kita tengok diri kita secara keseluruhannya tidak dapat dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguruskan perkara hidup kita. Kemudian kalau ada apa-apa yang buruk terhadap diri kita, Allah yang melindungi kita. Kalau kita lemah, Allah yang menolong kita sehingga mudah menjalani hidup. Kemudian selanjutnya lagi, apabila kita lakukan sesuatu supaya kita senang melakukannya, Allah yang memberikan kecintaan pada hati kita sehingga kita suka melakukan perbuatan tersebut. Seperti umpamanya menuntut ilmu, kita menjadi suka menuntut ilmu. Siapa yang memberikan kesukaan kepada kita untuk menuntut ilmu? Allah. Kemudian bukan hanya suka, rindu kita, menanti pula kita menuntut ilmu yang akan datang lagi. Kapan pengajian yang akan datang lagi?
kita akan tunggu. Nah, rindu ini dari mana datangnya? Dari Allah. Jadi semua, sebut saja apa, tidak ada yang terlepas dari Allah. Maka segala pujian adalah untuk Allah, karena segalanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dari Allah, maka semua pujian adalah milik Allah, karena semua datangnya dari Allah. Itu makna alhamdulillah, segala puji. Kemudian kata lillah, bagi Allah. Disebut kata bagi Allah di sini untuk menerangkan bahwasanya pujian itu hanya berhak ditujukan hanya kepada Allah. Selain Allah tidak berhak untuk ditujukan pujian.